Cek, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau lagu apa sekarang? Mau genre apa? Pop? Atau rock? Waduh, Metallica. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf terlambat karena memang tadi dari Masjid An-Nurnya juga keluarnya sudah terlambat. Jadi alasannya bukan sekedar macet karena memang telat. Jadi mohon dimaafkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah Masjid Al-Manar yang saya kesini terakhir tahun 2019. Sekarang berapa? 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alhamdulillah sudah 6 tahun yang lalu. Dan jamaahnya ya antum-antum juga ini. Atau sudah berubah sekarang? Oh, udah banyak yang meninggal COVID ya. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah, yaitu talabul ilmi. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Sampai karena pentingnya ilmu itu, dalam keadaan Allah Ta'ala faham Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, tapi perintah pertamanya bacalah. Allah tahu Nabi Muhammad itu ummi, la yaktub wa la yaqra, tidak membaca dan tidak menulis. Tapi justru ayat pertama yang Allah turunkan, Iqra, bacalah. Dari sini menunjukkan bahwa ilmu itu untuk orang yang beriman bukan perkara yang asing. Jadi orang beriman itu tidak mungkin hidup tanpa ilmu. Maka Allah Ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Carilah ilmu, ilmuilah, fahamilah
Tentang apa? Annahu la ilaha illallah. Bahwasannya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, baru beramal. Fastaghfir li dzambik. Maka dengan itu Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan, kemuliaan, kehormatan orang-orang yang iman dan orang-orang yang berilmu di atas mereka yang tidak beriman dan tidak berilmu beberapa derajat. Maka dengan itu dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, agar mereka itu faham betul kedudukan ilmu. Qul, hal yastawil ladhina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka kita berkumpul di tempat ini untuk melakukan suatu ibadah yang paling agung, yaitu mengenali ilmu dan ilmu tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang syariat Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga pertemuan kita oleh Allah dijadikan pertemuan yang bernilai ibadah. Kemudian perpisahan kita dari majelis ini menjadi berpisah dalam keadaan dosa kita oleh Allah telah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah ila yaumil qiyamah. Dan termasuk dari sunnah itu apa? Bekerja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma akala ibnu Adam khairun lahu min amali yadihi." Tidaklah seseorang itu memakan suatu makanan yang lebih utama dibandingkan makanan yang dihasilkan karena jerih payahnya sendiri. Itu artinya Islam ini agama yang memerintahkan untuk apa? Bekerja. Bahkan kemudian ada seorang sahabat di waktu orang lain kerja, dia duduk di masjid. Zikir, doa, baca Al-Quran, sholat. Dia lakukan ibadah di waktu orang lain kerja. Kemudian Rasulullah bertanya kepada laki-laki tadi, "Mayyakfuluk?" Orang yang sedang ibadah, kata Rasulullah. "Mayyakfuluk?" Siapa yang membiayai hidupmu? Maka laki-laki itu mengatakan, "Akhun li fis suq." Saya punya kakak laki-laki kerja di pasar. Apa Rasul katakan? Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhuka alladhi fis suq afdal wa ahsan wa khair minka." Kakakmu yang saat ini kerja di pasar jauh lebih utama, lebih afdal, lebih baik dibanding kamu yang ibadah di masjid. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bi an yahmila ahadukum al-hataba ala katifihi khairun lahu min an yas'alan nas fayu'tiya au yuhrima." Apabila seorang di antara kalian ngangkat kayu, you know kayu? Apa kayu? Maksudnya kayu bakar. Kalau seseorang di antara kalian itu rela mengangkat kayu bakar, ini kalau untuk orang kita kan kesannya apa? Pekerjaan yang tidak bergengsi lah ya. Tapi kata Nabi Muhammad itu lebih baik ketika dia mengangkat kayu tadi, kemudian dia jual ke pasar untuk menghidupi dirinya, dibandingkan dia harus meminta-minta kepada manusia yang entah ia bakal diberi atau ditolak. Nah, maka jelas Islam itu di sini menunjukkan memang dunia itu penting. Dunia itu penting. Jadi tidak ada dalam Islam rahbaniyah. Rahbaniyah itu apa? Nggak pakai kerja, yang penting ibadah. Itu tidak dikenal dalam Islam.
Tidak dikenal. Maka orang Islam itu tercela kalau dia tidak bekerja. Mazmum, tercela. Kalau antum tanya para ulama zaman dulu, semuanya bekerja. Bahkan Nabi Muhammad menyebutkan, wa kana Zakaria najjaran. Nabi Zakaria itu apa? Najjar, tukang kayu. Kerja, nabi. Sampai baru ulama terakhir ini ada musnid. Musnid itu orang yang hadisnya dia riwayatkan sampai Nabi Muhammad. Jadi dia tidak ngambil dari qala Bukhari, rawahu Muslim, tidak. Dia itu kalau menyebutkan hadis itu sampai dengan namanya dia sanadnya. Akhadtu hadzal haditsa an abi wa abi an jaddi wa jaddi an syaikhihi. Aku ambil hadis ini dari bapakku, bapakku dari kakekku, kakekku dari gurunya sampai ketemu Nabi Muhammad. Anda tahu kerjaannya apa? Tukang jual air. Jadi dia tarik gerobak, isinya apa? Air. Dan dia baru mengajar muridnya setelah pekerjaannya selesai. Setelah pekerjaannya selesai. Sementara antum lihat para ustadz sekarang. Suruh kerja gengsi. Disuruh kerja malu. Alasannya apa? Zuhud. Bukan zuhud mas, males. Bukan zuhud, tapi apa? Sudah terlalu nikmat memakan duit monetize. Sudah terlalu cukup memakan duit dari tausiahnya. Maka bekerja itu kehormatan. Bekerja itu apa? Kehormatan. Sampai Nabi besar Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau seorang apa? Pedagang. Beliau seorang pedagang. Nah, akan tetapi yang jadi masalah sekarang ada dua sisi yang harus diseimbangkan. Ada orang yang terlalu kuat bekerja sampai kemudian ibadahnya disepelekan. Ada yang semacam itu ada. Kerja, kerja, kerja. Tidak usah ketawa. Saya tidak sedang nyindir siapapun. Dia kerjaannya apa? Pokok tiap hari kerja, kerja, kerja. Gak pakai mikir. Akhirnya rusak semua. Nah pokok tiap hari kerja. Sholat ketinggalan. Kemudian bahkan waktunya orang lain khataman Al-Quran di bulan Ramadan, dia ketinggalan khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ketika yang lainnya bisa merasakan nikmatnya beriktikaf di 10 terakhir Ramadan, dia masih dikejar-kejar dengan pekerjaannya. Yang semacam ini juga nggak benar. Tapi di sisi yang lain, ada orang yang males kerja alasannya ibadah. Ini juga nggak benar. Maka perlu diseimbangkan. Nah itulah materi kita di malam hari ini. Bagaimana kita ini punya harga diri dengan bekerja, tapi kita tidak dipermainkan oleh pekerjaan. Faham? Faham? Ya sudah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Maka kita punya harga diri untuk bekerja. Sampai kemarin saya perjalanan dari Kasembon, dari Malang untuk ke Solo, dari Solo ke sini saya diskusi sama Al-Akh Abu Shanum ini. Kira-kira kalau kita mau bisnis ayam petelur, kira-kira 100 saja, modalnya berapa? Karena kita harus ikhtiar memang. Harus apa? Ikhtiar. Harus kerja, nggak bisa nggak kerja. Nah, tapi yang kita mau maksud di sini, bagaimana dunia itu di tangan kita, biar nggak hanya dipegang oleh cukong-cukong saja, tapi kemudian harta ini tidak merusak akhirat yang terlanjur masuk ke dalam hati kita. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Bagaimana orang kaya, tapi kayanya nggak songong. Ada nggak orang kaya songong? Ketika takmir masjid minta bantuan, ini nih urusannya sujud aja jidat diitemin duit nggak punya. Ada nggak model begitu? Ketika kita datang bawa proposal masjid, pembangunan tempat wudhu dan toilet putri Masjid Al-Manar. Masuk, barang masuk ya, siap. Saya kasih bantuan antum 20 juta cair malam ini. Masya Allah. Amin. 20 juta kecil ya, akhi. Duit kecil itu. Saya sekali ceramah aja biasa, ini nyindir Al-Manar ini. Sekali ceramah itu 30 sampai 35. Kalau Al-Manar cuma 500.000 pulang anak malam ini. Sudah.
Maka ada orang kaya tapi kayanya nggak songong karena dia ngerti kaya miskin bukan jaminan dimuliakan sama Allah. Tapi kalau standar mulia itu kekayaan, antum apa bedanya dengan orang kafir yang oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Jadi mulia untuk mereka itu ketika rezeki lancar, dagangan sukses, duit terkumpul, keinginan tercapai. Itu konsep mulianya orang kafir. Terus sebaliknya dia mengatakan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ketika rezekinya oleh Allah kerannya dipersempit, diputer dikit, dia bilang apa? Allah nggak asik nih. Allah marah sama saya ini. Jadi takaran cinta dan bencinya Allah untuk dia konsepnya hanya perkara dunia. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah itu memberikan keluasan dunia untuk siapa? Orang yang Allah cinta. Dan Allah beri pula kepada orang yang dibenci sama Allah. Yang dibenci dikasih, yang dicintai dikasih. Berarti pemberian duniawi itu tidak jaminan Allah cinta sama kita. Sementara dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, wala yu'ti al-iman, dalam riwayat yang lain, wala yu'ti din illa liman ahab. Dan Allah tidak akan memberikan kemampuan beragama, Allah tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka standar cinta dan bencinya Allah itu pada koridor iman. Dengerin ucapannya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Anda kok tegang sekali ya? Coba senyum dikit, coba senyum. Saya kebawa loh ini. Nah gitu asik Pak, KDM, kok KDM, DKM. Lagi baca beritanya KDM terus sehari-hari jadi DKM keliru KDM. Jadi kan ceritanya ada pesta rakyat atau apa gitu ya. Alamat gak dikasih bantuan Almanar ini. Sudah Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan begini. La tahqiranna ahadan minal muslimin. Jangan sekalipun kalian berani meremehkan orang Islam. Jangan. Pokok kalau kelihatan dia muslim, sudah. Selamatkan lisan antum dari mereka. Abu Bakar mengatakan, la tahqiranna ahadan minal muslimin. Satu orang pun dari kalangan umat Islam jangan direndahkan. Walau kana saghiran. Walaupun dia itu di pandangan mata manusia, dia orang yang kecil. Kecil artinya ya mungkin untuk kita apa? Kerjaannya mungkin mungut botol air mineral, dia mungut plastik segala macam untuk dijual, atau mungkin petugas kebersihan atau yang lain. La tahqiranna, kata Abu Bakar, jangan diremehkan. Karena standar orang itu mulia atau hina bukan pada ukuran ekonomi yang dia punya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, fa inna saghiral muslimina indallahi azim. Karena orang Islam yang paling rendah. Sudah antum bayanginlah, pokok muslim dia ya. Pokok dia tidak murtad, tapi yang paling rendah. Artinya secara iman ya pas-pasan, secara ibadah juga kadang ibadah, kadang juga enggak ibadah, tapi dia muslim. Secara ekonomi mungkin ekonomi kelas bansos. Tahu bansos? Yang di rumahnya distempel itu, tembok rumahnya itu. Ya Allah, sampai segitunya pemerintah ini merendahkan umat ini. Sampai di rumahnya ditempelin tulisan. Padahal kewajiban ngasih makan di... Sudah lanjutlah. Astagfirullah wa atubu ilaih.
Maaf Pak KDM ya, Pak DKM ya maaf. Karena apa? Sekecil-kecilnya orang Islam di sisi Allah azim, maka dia mulia. Maka dia apa? Mulia. Maka mohon maaf lah teman-teman, tidak usah mensupport tayangan-tayangan YouTube yang kemudian isinya itu kritik terus sama umat Islam. Amalan ini dikritik, amalan itu dikritik, ustadz yang ini disikat, ustadz yang itu dipukul. Mau cari apa dari yang semua itu? Padahal sejelek-jeleknya mereka, kalau memang jelek, selama mereka muslim, di sisi Allah mulia dia. Karena kalau dia tidak mulia, Allah tidak akan memberikan hidayah iman untuk mereka. Kan begitu? Maka sehebat-hebatnya Fir'aun, hina Fir'aun itu. Sejelek-jeleknya dalam tanda kutip, Bilal bin Rabah, mulia Bilal bin Rabah itu. Karena apa? Standarnya iman. Nah maka sekarang bagaimana? Dunia itu di tangan, jangan sampai mengusik keimanan di dalam hati. Artinya ketika uang itu harus keluar, ya keluarin aja. Nothing tulus, you know. Ngerti bahasa Inggris gak? Saya maaf ya, terlanjur terbiasa berbahasa Inggris. Sok Inggris banget ya. Nah maka udah lepas aja udah. Waktunya datang ya biasa aja. Karena dunia itu tidak merubah apapun dari kita. Cuma ada satu konsep yang menjadikan para sahabat Nabi iri kepada sahabat lain yang kaya raya. Tapi konsepnya beda. Mereka itu menjadikan orang lain iri kepada mereka, iri yang benar. Namanya apa? Ghibtah. Ghibtah itu iri dalam keadaan pengen sama tapi tidak berniat jelek. Kalau hasad itu kepingin tapi mengharapkan jelek buat orang yang kita kepingin terhadapnya. Kita kepingin kaya dan kepingin orang kaya itu jatuh miskin. Itu hasad. Maka hasad itu kata Syekh Utsaimin apa? Itu penyakit yang paling menjijikkan. Nggak ikut punya rezeki, nggak ikut bagi-bagi rezeki, tapi ketika orang lain dapat rezeki, dia yang panik. Ini penyakit paling menjijikkan ini. Iya enggak? Sampai saya pernah pengajian di ujung selatan Jawa Timur, bagian selatan. Itu ketika mau ceramah, KDM-nya itu ngomong sama saya. DKM. Astagfirullahaladzim. Ini kualat beneran saya kayaknya. DKM-nya ngomong, masuklah ke ruangan sebelah mihrab sama seperti ini, kemudian diajak ngobrol, kasih teh segala macam. Di sini nggak ada tehnya, nggak ada apa tadi. Kalau di sana ada teh, ada apa segala macam gitu. Tapi nggak apa-apa mas, nggak masuk dalam hati itu aja. Sudah dibilang Ustadz, tolong Ustadz ya dimasukkan diselip-selip ke materi pengajian. Apa itu saya bilang? Dan saya ini bukan termasuk mubalik yang gampang disetir. Saya mau ngomong aja, saya nggak mau. Sudah, apa itu? Gini Ustaz, di sini, ini saya nyebut merek gak apa-apa ya, kan gak ada TV nasional kan? Di sini Ustaz, kalau ada tetangga beli motor NMAX, itu tetangganya beli Paramax. Panik saya, apa ini? Saya mau tanya, kesannya saya ini jadi Ustadz udah bukan Ustadz baru, tapi perkara begitu kok masih gak ngerti. Saya mau tanya malu, nggak tanya penasaran. Apa maksudnya NMAX, Paramax? Atau kalau enggak Ustadz, tetangganya beli motor NMAX, ini yang satu beli Bodrex. Tambah gak, jujur aja lah Pak, saya nggak paham ini. Saya bilang apa maksudnya? Ternyata urusannya apa? Iri. Urusannya apa? Iri. Kalau kita ini orang Islam, imannya masuk ke dalam hati, orientasinya akhirat, masih iri kepada orang kaya yang kekayaannya habis untuk kemewahan, ya sudah, ndak usah ngomong iman. Kita ngomong iman percuma, ndak ada artinya buat kita iman. Kalau ngelihat orang kaya yang flexing, kita masih panas, nggak ada artinya iman ini. Terus iman itu artinya apa? Berarti sebagai apa dalam hati kita? Kalau kita masih iri dengan orang kaya yang kesukaannya flexing. Sultan inilah, sultan itulah. Sultan apa?
Gak apa sebut aja Ustadz, gak apa. Antum jangan takut-takut Ustadz. Kalau kena bareng kita Ustadz. Ada sultan yang pamer mobil mewah. Ada sultan lain yang pamer mobil antik. Kan dua sultan itu kan. Yang satu kan kesukaannya mobil mewah. Yang satu kesukaannya mobil klasik. Tahu kan maksud saya kan? Jangan pura-pura nggak tahu lah. Kita ini kan korban YouTube semua kan. Nah sudah. Kalau kita masih iri dengan manusia yang semodel mereka. Saya tidak mengatakan mereka jelek ya. Tapi dengan flexingnya itu. Maka gak usahlah sok-sokan ngomong akhirat itu berat ya akhi. Pret. Antum latihan saja belajar rukun iman yang keenam. Selesai urusan. Apa rukun iman yang keenam? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Cukup antum belajar rukun iman yang keenam, buka kitab akidah, buka kitab tauhid. Ini takdir urusannya siapa, yang ngatur siapa, yang bagi-bagi siapa, urusan saya dengan semua itu apa. Nah sekarang kita kembali. Kenapa sahabat Nabi sampai iri? Kenapa sahabat Nabi sampai iri? Karena konsep dunia mereka berbeda dengan kita. Lihat. Adzan Isya. Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Jazakumullah khair. Kita lanjutkan setelah subuh insyaallah ya. Baik, silakan adzan dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan beberapa saat setelah adzan Isya. Barakallahu fikum. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Kita lanjutkan kembali. Maka yang menjadikan para sahabat Nabi yang mulia itu iri kepada orang kaya di kalangan sahabat yang lainnya, itu bukan karena kemewahannya, tapi lihat. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sehingga kita nanti ngerti kepada siapa kita iri dan kepada siapa kita ngelihatnya begini aja. Gak masuk hitungan gitu loh. Supaya tidak salah kita ini menempatkan posisi kepada siapa kita kagum dan kepada siapa kita ngelihatnya biasa aja. Ngelihat orang kaya itu Pak, tetap perlu dihormati. Gak boleh meremehkan orang. Tapi lihat kekayaan itu mengantarkan dia pada keselamatan atau pada celaka. Kalau ngelihat orang kaya yang kekayaannya akan mengantarkan dia untuk celaka, ya biasa aja Pak. Buat apa kemudian kita ini, siapa perintah, siapa salah dan tapi ternyata kekayaannya untuk apa? Untuk dugem, na'udzubillah azanallah, main perempuan, untuk mabuk, narkoba. Apa yang menjadikan kita iri sama mereka? Nah maka para sahabat datang sama Nabi Muhammad dalam tanda kutip curhat. Begini, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya enak banget ya. Kenapa? Mereka ketika meninggalkan dunia ini mereka wafat bil ujur, mereka bawa pahala besar. Kemudian Rasulullah tanya, wa kaifa dzalik? Yang kalian maksud bagaimana dengan saya tidak ngerti, kata Nabi Muhammad. Maka Rasulullah dijelaskan oleh para sahabat, yusallun kama nusalli. Mereka itu sholatnya sama kayak sholat kami yang miskin-miskin ini. Wa yasumuna kama nasum. Dan mereka pun puasanya sama seperti puasa kami. Yang kaya itu juga puasa. Bahkan mereka sholat tahajud, mereka membaca Al-Quran, mereka menjalin tali silaturahim. Yang kami melakukan itu dan mereka melakukan juga. Kata orang miskin ini. Tapi satu yang mereka lakukan kami tidak bisa. Wa yatasaddaquna bifudhuli amwalihim. Tapi mereka mampu bersedekah dengan lebihnya harta mereka yang itu yang kami tidak mampu. Lihat. Jadi irinya di posisi mana ini? Di mana? Di sedekahnya. Tidak ada mereka bilang mereka rumahnya tingkat 24 tanpa lift. Naiknya tangga bocah. Ini keren nih.
Terus kamar antum yang paling atas di rooftop. Tiap hari mau tidur sampai kamar hilang ngantuknya sudah. Turun lagi ke bawah mau nonton TV, sampai bawah ngantuk lagi. Jadi bukan karena rumahnya, bukan karena onta mewahnya, bukan karena jumlah istri. Jumlah istri ya boleh juga sih ya. Bukan karena jumlah istrinya, bukan karena makanannya, tidak ada itu. Tidak ada. Maka yang menjadikan sahabat yang lain iri, wayatasaddaqun. Karena mereka bisa sedekah, kami tidak bisa sedekah. Karena apa? Konsep kekayaan itu untuk mereka, untuk meraih akhirat. Rasulullah bilang apa? Gini, sini. Yang miskin sini, mendekat. Ayo mendekat, yang miskin. Apa Rasulullah bilang? Saya beritahu kepada kalian satu amalan, kalian akan mendahului mereka dengan sedekahnya. Nah, lihat ini, Islam ini senantiasa punya solusi. Apa itu? Setiap kalian selesai sholat, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33. Total berapa? 102. Itu kan kalau matematika Pak. Kalau Indonesia beda Pak. 33, 102. Sabar. Saya waktu SD, SMP, SMA, matematika juara 1. Cuma saya kan mencerminkan sesuatu yang Indonesia banget gitu loh ya. 33 berapa ukhti? Terima kasih diingetin ya, jazakillah khair. Mudah-mudahan cepat masuk surga. Amin. Sudah digenapkan 100 dengan kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seneng orang miskin, aman. Coba mereka irinya karena kemewahan, mereka bilang, kami tidak makan zikir ya Rasul. Kami ini butuh onta, butuh rumah, butuh sofa, butuh AC, butuh tiap hari makan nasi mandi. Tahu nasi mandi? Bosgil. Yang agak mahalan dikit ya, kita nggak makan yang murah-murah. Gampang panas dalam kalau makan yang murah. Astagfirullahaladzim. Nah sudah. Kalau mereka irinya karena dunia, maka zikir tidak cukup untuk mereka. Tapi karena mereka irinya akhirat, maka ketika diberi amalan zikir, mereka senang. Pulang orang miskin, kalah lagi tuh orang kaya itu katanya. Namanya sholat berjamaah, ketika selesai sholat orang miskin, la ilaha illallah. Orang kaya ngelihat, tak kasih duit deh. Kamu barusan zikir apa? Kata orang miskin, no way. Enggak. Jangan dikira saya tertipu ya. Sampai lama-kelamaan orang kaya tahu apa yang dibaca oleh orang miskin. Antum tahu setelah itu apa yang terjadi? Orang kaya ikut semua. Setelah saya sholat, orang miskin tahu. Loh. Waduh, kalah lagi. Laporan lagi orang miskin sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, alimu ma alimna fa'amilu ma amilna. Ya Rasulullah, mereka tahu apa yang kami tahu, akhirnya mereka amalkan apa yang telah kami amalkan. Sekarang kami kalah lagi ya Rasul. Mereka bisa sedekah dan mereka menang dengan sedekahnya dan kami kalah lagi sekarang. Lihat, saingannya saingan apa? Akhirat. Kita keliru Pak, kita saingannya mobil listrik. Nyenengin, siapa itu yang punya mobil listrik? Kolong mas. Iya, malu-maluin. Sudah, apa yang terjadi setelah itu? Subhanallah. Rasulullah jawab dengan satu jawaban yang menjadikan orang miskin ridho dengan ketetapan Allah. Apa Rasul katakan? Ya sudah. Dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Selesai urusan. Memang itu karunia yang Allah beri kepada orang yang Allah kehendaki. Selesai, tidak usah iri-irian sudah. Selesai. Nah, tapi dari sini kita mau tahu, ternyata kekayaan itu ketika di tangan mereka, itu tidak menjadikan mereka bermewah-mewahan dengan dunia. Antum tak kasih cerita. Di zamannya Umar ibnu Abdul Aziz, itu umat Islam itu punya surplus
Surplus apa surplus? Yang enak yang mana ini? Plus ya. Kalau plus apa? Pijat. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lo masjid lo ini, ngaji lo ini. Istighfar dulu Pak Ustaz. Nah, sudah begini. Punya surplus baitul mal yang sampai nggak ngerti mau dikemanain. Akhirnya antum tahu. Kebijakannya Umar bin Abdul Aziz dibagi. Semua rakyat dapat. Yang sahabat Nabi kalau kita kurs ke rupiah itu per tahunnya dapat sekitar duit 1,3 M dengan kurs emas sekarang. Setahunnya 1,3 M. Yang tabi'in, bukan sahabat, tabi'in dapatnya berapa? Antara 800 juta sampai 1 M. Itu per tahun. Gak usah kerja, nikah aja udah. Nikah. Udah banyakin investasi akhirat anak-anak solih. Setuju ibu-ibu? Setuju? Luar biasa Almanar. Kenapa pengajian terakhir di sini? Coba tadi pengajian pertama, Masya Allah. Saya udah mau ngantuk ini. Nah sudah. Tapi lihat, tidak Anda temukan di buku sejarah manapun di zaman Umar bin Abdul Aziz mereka hidupnya mewah. Tidak ada. Nggak ada mewah. Terus pertanyaannya, duit sebanyak itu habisnya kemana? Saya tanya loh, ini jangan lihat-lihatan loh. Saya tanya kok dilihat-lihat. Ini saya tanya, terus duit sebanyak itu 1,3 M per tahun dan 800 juta sampai 1 M per tahun dan rata semua masyarakat dapat, itu habisnya kemana? Wakaf. Mereka keluarkan untuk apa? Wakaf. Lihat. Jadi bukan untuk kemudian, pengen shopping, check out Shopee. Tiap hari yang ditungguin tukang paket, terus paket. Masya Allah. Jadi sekarang yang ditunggu di rumah itu bukan suami. Siapa? Tukang paket. Suami itu datang hanya untuk apa? Mas setor mas, COD. La haula wala quwata illa billah. Nah maka kebutuhan mereka akan dunia itu untuk membangun akhirat. Dari sini kita ngerti ucapannya siapa? Ucapan dari seorang ulama besar, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ketika Imam Hasan Basri itu ngelihat orang-orang mulai sibuk bersaing perkara duniawi. Bersaing outfit lah, lihat YouTube sekarang. Outfitnya berapa nih? Topi berapa topi? Topi murah sih, topi cuma 3.200.000. Saya dengar 3.200.000 itu murah, itu jiwa miskin saya merintih itu. Wih, 3.200.000, ini murah sih, topi murah, berapa? 3.200.000. Antum full sebadan aja nggak sampai 3 juta kok itu, saya yakin itu. Ya gini kopiah ini 15.000. Turun dikit, gamis, baju koko lah, baju koko paling itu harga 75 lah. Sarung berapa? Sarung hadiah cat. Hadiah cat yang mereknya di belakang itu Nippon Paint. Iya. Subhanallah. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Idza nafasaka ahadun fi amri dunya, fanafishu fil amri al-akhirati." Kalau ada orang mengajak kamu bersaing dalam keadaan persaingan duniawi, persaingannya apa? Yuk kita gede-gedean rumah yuk. Yuk kita banyak-banyakan aset yuk. Sampai lihat gak gila-gilaannya artis itu. Sampai mereka itu buka-bukaan nomor rekening, dicek rekening isinya berapa. Sampai seperti itu. Sampai kalau ketahuan miskin malu. Dari mana ketahuan miskin malu? Antum tahu di zaman sahabat Nabi, miskin itu passion. Coba. Miskin itu apa? Passion, keren. Miskin itu keren. Itu menjadi tren di kalangan mereka, miskin itu. Kita sekarang enggak. Miskin itu malu. Padahal tidak ada aib, jadi miskin itu tidak ada aibnya. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Idza nafasaka ahadun fi amri dunya fatrukhu."
Kalau ada orang mengajak kamu bersaing dalam perkara duniawi, tinggal. Kamu gak masuk dalam persaingan saya, gak level saingan dunia itu. Gak main kita, dunia aduh gak main. Kita gak main itu. Seperti kalau ada orang sabuk putih, nantang antum berantem, sementara antum itu sabuknya sudah gak ada warnanya sudah. Ngerti gak ada warnanya, ketutupan ada ban-bannya lagi yang di bordir itu. Kira-kira antum ladenin gak itu sabuk putih itu? Antum ketika dia antum datengin gak dia kira-kira? Antum bilang, aduh buang-buang waktu. Sama kira-kira seperti itu. Orang yang terlanjur mengejar akhirat, mengejar dunia itu untuk dia memalukan. Maka jangan heran lah kalau antum lihat Syekh Utsaimin itu pernah didatengin oleh saya lupa di zaman Raja Abdullah kalau tidak salah atau satu sebelumnya. Itu rumahnya Syekh Utsaimin didatengin raja. Raja itu masuk rumahnya Syekh Utsaimin itu langsung netes air matanya. Ahakadha Baitul Mufti alimuna. Apakah ini rumahnya mufti kami? Ulama kami, rumahnya seperti ini. Terus kata raja, saya lupa Raja Fahd atau Raja Abdullah. Dibilang, Bas, tunggu 1, 2, 3 bulan, kamu pindah. Kita bikinin untuk kamu rumah di perumahan mewah di kota Riyadh. Karena mufti-mufti itu tinggalnya di mana? Di Riyadh. Sudah, apa kata Syekh Utsaimin? Loh, enggak usah. Saya lagi bangun rumah ini. Dan hampir jadi sudah, selesai, nggak usah bingung. Terus ketika raja itu tanya, seriusan? Beneran saya lagi bangun rumah. Dan saya nggak akan bohong sama kamu. Dan bukan ciri khas saya untuk berbohong. Sudah, istrinya Syekh Utsaimin dengerin di balik tirai. Suami saya mau ngasih surprise. Ternyata dia bikin rumah tanpa saya tahu. Namanya perempuan kan, jangankan istrinya Syekh Utsaimin, istrinya Nabi, Ibunda Aisyah, itu seneng kok rumahnya bagus. Ya enggak, pernah dapat hadiah, sarir itu dipan untuk kasur. Dari tetangganya Ansor. Ketika Rasulullah lihat, Rasulullah bilang apa? Ya Aish, min aina wajadti hadhi? Dari mana kamu dapat ini? Jaruna Ansariyah. Ini tetangga kita dari Ansor. Kata Rasulullah, ruddiha. Balikin. Ibunda Aisyah bilang apa? Ya Rasulullah, saya senang benda ini di rumah saya. Rasulullah bilang apa? Balikin. Pernah suatu hari Ibunda Aisyah minjem kalungnya Asma binti Abi Bakar. Rasulullah bilang apa? Bagus sih kalung ini, tapi saya tidak suka ngelihat kamu pakai itu. Karena Rasulullah didiknya bukan didikan dunia, didikan apa? Akhirat. Nah sudah, maka setelah raja tadi pulang, istrinya Syekh Utsaimin keluar. Ya Syekh, suamiku, kamu mau bikin rumah nggak beritahu saya? Kata Syekh Utsaimin, iya. Kamu bilang di suatu tempat, di sini daerah pemakaman, daerah apa namanya? Apa? Ciputra. Cikutra. Syekh Utsaimin, kamu bangun di Cikutra. Kata Syekh Utsaimin, loh, Cikutra itu kan tempat kuburan kan? Istrinya bilang, iya. Kamu bangun deket situ? Enggak. Ya saya bangun kuburan itu. Apa kata istrinya? Saya enggak ngerti. Yang saya bangun adalah kehidupan setelah kematian. Yang saya bangun apa? Kehidupan setelah kematian. Istrinya bilang apa? Ya sudah, kalau sama kamu nggak bisa dilawan memang. Itu pemberian raja ditolak. Nah sudah, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan kalau ada orang mengajakmu bersaing dunia, tinggalin, gak level. Antum sobo di masjid kok saingannya dunia. Antum wetir 3 rakaat kok saingannya dunia. Antum ini diiming-iming oleh Allah Ta'ala dengan kalimat jannah. Lah kok saingannya masih dunia. Fanafishu fil amril akhirah. Maka dengan itu ajak dia bersaing untuk akhirat. Kalah kelepek-kelepek sudah. Ajak saingan apa? Akhirat. Jadi kalau ada orang bilang, yuk kita bagus-bagusan mobil yuk. Gini aja udah, yuk bagus-bagusan baca Quran yuk.
kamu kan sama saya sama-sama gak bisa ngaji. Ayo kita panggil guru siapa yang lebih cepat pinter ngaji. Mundur dia. Karena hakikatnya orang beriman itu ngerti dunia ini cuma tempat tinggal dia sementara. Saya tutup satu cerita. Tadi briefingnya begitu Ustaz ya. 7.30. Ceritanya begini. Ini cerita ilustrasi ya. Jangan ditanya, itu Ustaz itu di kitab mana? Loh ya enggak ada. Ini ilustrasi agar kemudian kita lebih mudah memahami apa yang kita sedang sampaikan. Ceritanya begini. Saya punya rumah di Bandung. Di Bandung daerah yang pegunungan bagus mana? Pengalengan. Yang banyak villa-villa gitu. Apa? Lembang. Kalau daerah sini namanya apa? Bogor. Daerah sini namanya apa? Coblong. Nggak bisa. Coblong Jawa. Coblong. Baru Bandung ya. Coblong. Saya punya rumah di Coblong. Rumah saya jelek minta ampun. Hujan bukan bocor. Air memang masuk nggak ada atapnya. Itu kalau istri saya masak di dapur, itu masaknya ditemenin tikus. Kalau saya ke toilet, itu ada binatang dengan 2 kumis yang bergerak. Apa itu? Kecoa. Masya Allah, kecoa itu kalau ngelihat kumisnya jamaah. Masya Allah. Ngeri-ngeri gimana gitu. Sudah, lantainya tanah. Tidak ada ruang kecuali kamar dan dapur. Sudah, rumah saya jelek banget di Coblong. Terus, saya sedang bangun villa megah di daerah Lembang. 4 lantai. Lantai pertama, khusus tempat parkir mobil mewah saya. Mini Cooper mah lewat, buat apa yang mini? Kita mainnya yang big. Big Cooper. Ngapain main yang mini-mini? Orang kaya. Ya kan? Ada di sana Big Cooper. Ada lagi Al-Fatihah, la haula wala quwata illa billah. Alphard udah nggak keren sih, udah lewat masanya ya. Lexus. Ada lagi sebelahnya Lambo. Yang punya pengacara yang begini tuh. Yang tangannya kalau bicara mesti kayak ada Lambo. Sebelahnya lagi Avanza. Bah, turun jauh ya. Pokok lantai pertama khusus parkir mobil-mobil mewah saya. Lantai 2 itu khusus tempat untuk saya terima tamu. DKM-nya Masjid Al-Manar. Saya muliakan Anda di lantai 2. Lantai 3 ruang dan kamar keluarga. Lantai 4 gak ada atapnya, rooftop dia, langsung ngelangit. Ada tempat minibar, ada kolam renang, ada taman kecil, ada semi-semi tempat untuk fitness. Sip. Villa saya di Lembang udah jadi. Rumah saya di Coblong jelek banget. Kira-kira kepingin cepet pindah nggak saya? Kepingin cepet pindah apa enggak? Kenapa? Karena saya yakin saya akan pindah dari rumah jelek menuju rumah yang bagus. Sekarang bayangkan kalau itu dunia dan akhirat. Bayangin kalau itu apa? Dunia dan akhirat. Dunia kita anggap seperti rumah saya di Coblong. Enggak saya bangun. Udahlah, punya sedikit cukup lah, yang penting ada tempat buat istri pertama, istri kedua, istri ketiga, yang penting istri ada. Ada apa? Ada. Anda bukan istri saya, kenapa Anda yang protes? Atau Anda mau jadi calon saya gitu? Ya maaf, gak masuk kriteria lah. Astagfirullah. Bercanda ya, bercanda. Astagfirullah. Sudah, waktu habis, serius. Saya bayangin rumah saya di Coblong itu adalah dunia yang saya gak bangun terlalu mewah. Saya bikin sewajarnya saja. Setiap saya dapat duit, saya transfer untuk pembangunan rumah akhirat yang saya anggap Lembang tadi. Saya transfer ke sana, bang, jadi lantai 1. Saya transfer lagi, bang, jadi lantai 2.
Saya transfer lagi, jang, jadi lantai 3. Saya transfer lagi jadi rooftop yang ada kolam renangnya, tempat minibarnya, ada kafenya, keren. Yang kalau sore saya bisa ngelihat matahari tenggelam dari lantai 4 rumah saya. Dan saya ibaratkan itu akhirat saya. Kira-kira takut mati nggak Anda sekalian kalau seperti itu? Takut mati nggak? Nggak akan. Kenapa nggak takut mati? Karena yang Anda bangun adalah akhirat. Dunia cuma tempat tinggal Anda yang bakal Anda tinggalkan dan Anda tinggali sementara. Sekarang pertanyaannya, siapa yang gak takut mati angkat tangan? Semua kita takut mati. Jangankan Anda, saya aja takut. Pertanyaannya, kenapa kita takut mati? Karena kita sadar yang kita bangun dunia bukan akhirat. Jadi kita sadar kalau kita meninggal, kita ninggal mobil kita ninggal rumah kita ninggal rekening kita ninggal aset kita ninggal semua yang kita ikhtiarkan, belum sempat kita pindah ke akhirat. Itulah jamaah makna ayat Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tunda sejenak ya Allah. Mau ngapain? Saya mau datang ke notaris ya Allah, semua sertifikat mau saya ganti sertifikat wakaf. Bisa nggak minta tunda sejenak? Bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Nah, maka itulah jamaah, jadikan dunia itu di tangan kita. Tapi rasain dunia itu hina banget. Kalau bisa lepas, lepasin aja. Kalau bisa lepas, lepasin. Tapi ngelepasnya kemana? Ke akhirat. Yang nanti bakal kita tinggali sehingga hati ini tidak pernah merasa repot dengan perkara duniawi. Faham jamaah? Jazakallah khair. Coba waktu saya masih panjang gitu, saya ceramain sampai jam 12 Anda. Tapi sama beliau nggak boleh. Beliau bilang, Ustaz jangan ya, 7.30. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Itu sekedar pengantar saja. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita tentang bagaimana dunia itu kita taruh di tangan saja. Dan akhirat harus diletakkan di dalam hati. Barakallahu fikum. Kami kembalikan, tafadhol ya Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa, insyaallah. Apa yang disampaikan oleh guru kita mudah-mudahan masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam. Kemudian Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang beliau sampaikan, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir ke majelis ini semua berniat untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, insyaallah akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin dalam hadis ini kita lebih berhak daripada guru kita. Karena di dalam hadis ini yang dimudahkan jalannya menuju surga adalah orang yang masih mencari ilmu. Sedangkan guru kita ini sudah ketemu ilmunya. Jadi kayaknya enggak masuk hadis ini, Ustaz. ya, lumayan lah kita punya kelebihan dibanding. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sebelum menutup pertemuan kita kali ini, di sini ada sesi tanya jawab dan kami batasi dari bapak-bapak 1 orang, dari ibu-ibu 1 orang, dan mohon maaf untuk ibu-ibu sudah ada pesanan tadi. Jadi ibu-ibu tidak bisa ngacung berarti ya, karena sudah ada 1 orang dan nanti akan langsung diberikan mic-nya oleh Kang Alam ya. Sudah ada? Ada. Dan untuk bapak-bapak boleh dipersilakan 1 orang untuk bertanya. Maka silakan. Dari bapak-bapak dulu, nanti baru ibu-ibu yang kedua. Silakan. Mana? Oh, ini. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini yang mengenai umat Islam harus bekerja. Ini yang berhubungan sama dai-dai atau ustadz-ustadz yang sibuk dengan
mengasih tausiah ke masyarakat atau ke majelis taklim. Dengan gitu dia nggak bisa usaha atau gimana. Itu gimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sudah banyak ditanyakan dan saya tidak akan menyelisihi jawaban ustadz-ustadz yang telah menjawab sebelumnya daripada jadi masalah. Karena saya ini punya prinsip mengatasi masalah tanpa muskilah. Mengatasi masalah tanpa muskilah. Begini, juru dakwah itu dilarang keras untuk memberi tarif di dalam dakwahnya dan menjadikan dakwah itu ladang penghidupannya. Itu dulu poin pertama. Jadi nggak boleh pasang tarif. Kalau mau undang saya, ridernya begini, you know rider ya kan? Iya. Apa? Jangan 500 beneran loh ya. Ustaz, selesai kayaknya Ustaz. Enggak. Dia tidak boleh menarif. Karena ini bukan pekerjaan kasab. Kasab itu profesi untuk cari uang. Dan tidak boleh menggantungkan hidupnya pada profesi ini. Karena profesi ini hukum awalnya apa? La as'alukum alaihi ajra. Saya tidak minta bayaran. In ajriya illa 'ala Allah. Kalaupun ada yang membayarku, tidak lain kecuali Allah. Itu kaidah awal. Kemudian penjelasan yang kedua mengenai para ustadz yang kemudian mengandalkan amplop dari kajian. Selama bukan itu inti yang mereka cari, maka tidak jadi masalah. Selama tujuan awal mereka benar-benar berdakwah, ad'u ilallah, mengajak manusia datang kepada Allah. Tapi dengan kegiatan itu manusia sukarela memberikan sesuatu bisyarah kepadanya, maka hukumnya boleh. Dan poin yang ketiga, tentu lebih terhormat apabila seorang ustadz mubaligh da'i alim itu memiliki penghidupan selain dari dakwah, sehingga dakwahnya merdeka. Dia tidak gampang disetir oleh kepentingan-kepentingan yang cair. Apa kepentingan yang cair itu? Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya rasa singkat padat jelas ya. Antum jangan mancing-mancing ya. Barakallahu fiik, wallahu a'lam bishawab. Maka untuk ibu-ibu pertanyaan yang kedua dari ibu-ibu silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema malam ini. Nah. Sedikit bercerita dulu sedikit Ustadz. Saya sudah menikah selama 15 tahun dan alhamdulillah dikaruniai 2 orang putri. Selama 15 tahun pernikahan saya, suami saya mengkhianati saya sebanyak 3 kali. Segala cara dan upaya saya untuk mempertahankan rumah tangga saya itu berakhir ketika saya umroh di tahun 2024. Saya meminta kepada Allah untuk mencabut rasa saya kepada suami saya, mematikan rasa saya kepada suami saya. Apakah itu salah Ustadz? Dan alhamdulillah ketika saya pulang umroh, saya menjadi jauh lebih baik lagi, menjadi kuat lagi untuk anak-anak saya. Dan salah tidak Ustadz, saya meminta sedikit memaksa kepada suami saya untuk menjatuhkan talak kepada saya, karena jujur saya mantap meminta cerai kepada suami saya ketika saya melihat reels IG di Instagram yang kebetulan Masya Allah ustadznya adalah Bapak Ustadz sendiri.
Cek. Isi dari Instagramnya yaitu Ustadz berkata apabila suatu rumah tangga sudah tidak ada kebaikan di dalamnya maka sudahi. Dan suami saya sudah menjatuhkan talak kepada saya 1 bulan yang lalu. Apakah itu sah karena tidak ada saksi baik dari keluarga suami saya ataupun saya gitu. Mungkin itu saja Ustadz. Mohon maaf apabila pertanyaan atau kata-kata saya ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau pertanyaan seperti ini mesti jawabnya nggak ringan. Enggak ringan itu bukan berarti jelimet, susah enggak, tapi saya menjawabnya itu dengan berat hati. Karena setiap pertanyaan semacam ini, itu saya masukkan seandainya itu rumah tangga saya. Sehingga jawab itu enggak serampangan. Sebagaimana orang ketika tanya, Ustadz saya kerja riba, bagaimana hukumnya? Ada ustadz-ustadz yang terkesan, keluar, rezeki Allah itu luas, bumi ini luas, kerja yang lain. Enggak semudah itu Ustadz. Tentu orang itu punya keluarga, dia punya anak, dia punya tanggungan. Yang jawaban antum itu secara hukum benar, tapi secara jawaban untuk fatwa belum tentu benar. Sampai antum tahu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, itu punya buku fikih, fatwa-fatwa baru dalam fikih, yang beliau keluarkan untuk muslim yang tinggal di Eropa. Yang tinggal di mana? Di Eropa. Di Inggris, pokok di daerah Eropa, Perancis segala macam, yang fatwanya itu tentu menyesuaikan keadaan orang-orang yang tinggal di Eropa, bagaimana keadaan muslim yang minim, intinya itulah. Jadi saya tidak gampang jawab seperti ini dan tentu saya tidak akan jawab secara detail karena Anda tanyanya umum seperti ini dan ini bukan konsumsi publik seharusnya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Yang pertama, berumah tangga selama 15 tahun 3 kali dikhianati. Katakan saya ambil khianat itu dia berselingkuh sampai hubungan badan. Maka 15 tahun ini bukan waktu yang singkat. 15 tahun ini adalah waktu yang penuh dengan perjuangan, ada liku-likunya, naik turun, ada tangisan, ada tawa, ada senang, ada sedihnya. Maka 15 tahun ini akan sia-sia hilang kalau Anda tidak mempertahankan rumah tangga itu. 15 tahun yang Anda perjuangkan hanya karena seorang perempuan yang masuk dengan niatan merusak, terus Anda kalah dengan perempuan yang mau merusak itu, dia tertawa. Perempuan itu ketawa, dia bilang, oh 15 tahun gak ada artinya. Tapi sampai di sini dulu, tunggu dulu. Sampai di sini, maka Anda akan sia-sia kalau Anda dengan mudah merusak rumah tangga atau menginginkan rumah tangga itu berakhir setelah 15 tahun perjuangan. Karena apa? 15 tahun itu Ustazah, ada nilai sabar yang Anda dapat dari Allah. Ada nilai ikhtiar yang Anda dapatkan dari Allah. Ada nilai sakit hati yang Anda tahan. Yang itu ada nilai pahalanya di sisi Allah. Ada nilai di mana Anda menahan diri untuk tidak mengeluarkan kalimat yang buruk di hadapan suami dalam keadaan dia telah mengkhianati. Itu semua tidak mungkin tidak ada nilainya di sisi Allah. Itu poin pertama. Dikhianati sampai 3 kali, tapi rumah tangga sudah jalan berapa? 15 tahun. Sayang sekali, eman, sayang. Yang kedua, setelah umroh keadaan lebih baik dengan doa apa? Minta dihilangkan rasa kepada suami biar semakin kuat ketika nanti pun terjadi perceraian. Bagaimana hukum doa itu? Boleh. Tidak apa-apa. Boleh. Sebagaimana kalau kita ambil satu contoh saja. Nabi Muhammad SAW memaafkan Wahsy yang membunuh siapa? Pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi Rasulullah bilang apa? Jangan tampakkan wajahmu di hadapanku. Artinya Rasul memaafkan tapi Rasul belum mampu melupakan. Betul apa enggak? Maka ketika Anda berdoa di hadapan Allah, ya Allah jadikan aku lupa kepadanya, hilangkan rasaku kepadanya, sah-sah saja. Karena Anda sedang meminta itu kepada Allah untuk seorang laki-laki yang memang tidak pantas hidup bersama Anda. Dia nyakitin. Maka Anda sebagai perempuan
punya hak untuk mendapatkan pilihan yang terbaik. Mungkin pilihan untuk Anda saya mau hilang rasa sama dia bisa. Karena perempuan, ya Allah, antum tanya ini Al-Akh Abu Shanum ini. Beliau ini yang pegang semua medsos saya. Itu kalau baca curhatannya perempuan, aduh nangis Anda, nangis. Yang banyak dirugikan dalam kasus perceraian itu perempuan. Perempuan. Waduh, kasusnya macam-macam. Ada yang suaminya judol, ada yang suaminya a'azanallahu wa iyyakum zina, ada yang suaminya ringan tangan mukul. Kesian perempuan itu, Anda ambil dari rumah orang tuanya dalam keadaan orang tuanya husnudzon kepada Anda, anak dia bakal dibahagiakan di rumah Anda. Kalau sampai anak dia tersiksa dan sedih, itu amanah nanti di hadapan Allah akan ada pertanggungjawaban. Kemudian boleh nggak minta cerai dengan semua itu? Boleh. Yang dikatakan di dalam hadits tidak akan masuk surga. Perempuan yang minta cerai dari suaminya itu ketika meminta cerai tanpa alasan. Hanya karena faktor-faktor yang remeh-temeh. Dia tidak bisa membelikanku ini. Dia tidak bisa memanjakan diriku dengan cara ini. Dia tidak seperti suami temanku yang setiap liburan ke luar negeri. Kalau karena perkara itu Anda memohon cerai, itu yang oleh Allah dan Rasulnya diancam tidak akan mencium bau surga. Jangankan itu. Suami tidak sholat saja, itu perempuan boleh nuntut cerai. Itu kalau ngomong fikih. Tapi kalau ngomong sikap, kenapa Anda tidak bertahan untuk menasehati dia? Kenapa Anda itu kalau ngomong sikap ya? Nah maka artinya bagaimana ketika sudah 3 kali dikhianati dan suami tidak kunjung memperbaiki diri, minta cerai? Boleh. Bahkan kalau Anda tidak minta cerai, terkesan maaf ya, bukan sabar tapi bodoh. Bukan sabar tapi apa? Bodoh. Kemudian yang terakhir, talak tanpa saksi. Talak itu sah, jatuh secara sah secara fikih walaupun tanpa ada saksi. Cukup dengan ucapan yang keluar dari lisan suami itu sah. Tapi ingat, saya tidak pernah menyarankan semacam itu yang tidak melalui pengadilan agama yang resmi. Karena apa? Nanti konsekuensinya panjang. Lebih bagus Anda ajukan ke pengadilan agama, sampaikan urusan Anda seperti apa, sehingga cerainya Anda terhormat. Cerai lewat lisan tanpa ada keputusan pengadilan itu terkesan seperti nikah siri yang tidak ada kekuatan hukumnya. Dan terakhir, nasihat untuk anti ustazah. Nasihatnya begini. Coba difikir sekali lagi. Tapi saya kalau ngomong ini kayak nyeramain banyak orang, kayak enggak enak saya ngomong begini. Jadi terkesan sok bijaksana gitu loh. Enggak gue banget itu. Nah begini, coba difikir sekali lagi. Difikirnya itu begini. Bisa nggak kira-kira suami ini berubah? Dan itu yang tahu Anda bukan saya. Bisa nggak kira-kira suami berubah? Dan suami itu berubah faktornya banyak. Bisa jadi karena suami melihat ketulusan Anda. Bisa jadi karena suami melihat keikhlasan Anda di dalam melayaninya. Bisa jadi ketika suami melihat bagaimana tulusnya Anda ketika menasehati dia. Bisa jadi suami itu akan luluh ketika melihat Anda menangis di tempat sujud Anda. Itu bisa jadi. Maka pikirkan pelan-pelan. Bisa nggak suami berubah? Nomor 2, Anda pikir panjang. Dalam keadaan Anda sudah punya anak. Dan salah satu korban dalam perceraian itu siapa? Anak. Yakinkan betul anak Anda tidak akan terguncang mentalnya karena perceraian itu. Walaupun sebaliknya, mempertahankan pernikahan karena faktor anak itu juga nggak sehat. Itu juga tidak sehat. Dan yang terakhir, pikirkan. Setelah Anda nanti bercerai, apa yang Anda akan jalani setelah terjadinya perceraian itu? Apakah Anda akan menjadi wanita mulia yang terhormat? Ataukah Anda hanya sekedar kepengen seneng saja, memuaskan hati saja, karena Anda telah bisa terlepas dari laki-laki jahat itu? Jadi ini mempengaruhi. Niatan Anda kepingin jadi wanita yang baik setelah perceraian, atau sekedar ingin membebaskan diri dari belenggu pernikahan yang tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi saya doakan Ustazah, mudah-mudahan Allah beri yang terbaik buat Anda ya. Dan insya Allah langkah yang Anda ambil langkah yang tepat sudah. Mudah-mudahan tidak salah ya.
Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam bissawab. Fadhil ya Ustaz. Bagaimana? Toilet putri? Alhamdulillahirabbil alamin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah acara kita dan insya Allah sebentar lagi kita akan laksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan untuk yang bertanya mudah-mudahan puas dan tidak puas dengan jawaban Ustadz gitu ya. Dan khususnya buat ibu tadi yang bertanya, insya Allah akan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya syaratnya seperti yang disampaikan oleh Ustadz, yakni takwa kepada Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah ya akan diberikan jalan keluar yang terbaik insya Allah. Dan sebelum ditutup, kembali kami mengingatkan ya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Ustadz, kita akan membangun ya, merenovasi tempat wudhu khususnya untuk ibu-ibu, karena banyak sekali jamaah di sini Ustadz ya, yang melihat tempat wudhu laki-laki sudah jadi yang ikhwan. Ibu-ibu di sini protes, Ustaz, kenapa itu tempat wudhu seperti hotel kan gitu ya? Kenapa yang ibu-ibu tidak kebagian? Makanya padahal ladies first gitu maksudnya, itu seperti itu. Dan ini kesempatan buat Bapak Ibu sekalian ya untuk bisa berlomba-lomba bersedekah membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan WC di rumah kan bagus, tempat wudhu di rumah juga kan bagus. Masa tempat wudhu di rumah Allah Subhanahu wa taala kita tidak perjuangkan untuk bagus juga sebagaimana tempat wudhu ataupun kamar mandi di rumah kita, seperti itu ya. Jangan lupa untuk segera menghubungi panitia pembangunan Masjid Al-Manar. Kalau tidak sempat untuk menghubungi, canceling di depan itu terbuka lebar ya. Kalau tidak bawa cash, di sana ada QR ya, itu yang bisa langsung di practice seperti itulah ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah untuk kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami selaku pembawa acara kurang lebih dari awal sampai akhir, kalau ada kekurangan atau kesalahan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan pertemuan kali ini mudah-mudahan tidak stop sampai di sini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan Pak Ustadz bisa berjumpa kembali di tempat yang sama dengan jamaah yang lebih membludak lagi insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menggolongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Hadallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.